Assalamualaikum sahabat bidan. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku, Hidayati Fadila, Sarjana Terapan Kebidanan di YouTube channel Bu Bisa Indonesia. Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Buat sahabat bidan yang udah setia dengan channel ini, terima kasih banyak ya guys. Semoga video dari kami bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, sesuai judulnya, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas macam-macam bentuk dari hymen atau selaput darah atau selaput keperawanan. Kok ada selaput keperawanan? Nah, jadi di dalam organ genitalia wanita itu terdapat jaringan bernama hymen atau selaput darah, atau yang lebih sering dikenal di Indonesia yaitu selaput keperawanan. Nah, kenapa sih di Indonesia selalu menyangkut pautkan antara keperawanan dan si hymen ini? Nah, di Indonesia biasanya mendapati wanita yang baru saja menikah akan berdarah ketika malam pertama. Nah, apabila berdarah ketika malam pertama, maka wanita tersebut dikategorikan adalah wanita yang masih gadis atau masih perawan. Padahal di dalam teori kebidanan tidak ada satu teori pun yang mengatakan bahwa apabila seorang wanita berdarah, maka wanita tersebut dikatakan masih perawan. Nah, karena apa? Karena setiap wanita itu memiliki hymen yang berbeda-beda. Maka dari itu, video ini akan membahas seperti apa macam-macam dari hymen dan kenapa sih di Indonesia itu selalu menyangkut pautkan antara hymen dan keperawanan. Padahal secara teori tidak ada sangkut paut sama sekali. Nah, maka dari itu jangan di skip video ini, tonton sampai habis agar informasi yang didapat tidak setengah-setengah. Oke, langsung aja kita ke videonya. Pertama yaitu hymen berbentuk normal. Seperti apa sih gambarannya? Aku kasih gambarnya di sini ya. Nah, seperti inilah hymen yang berbentuk normal, yaitu terdapat lubang di bagian selaput darah yang terdapat antara uretra, lubang kemih, sampai ke perineum atau sampai ke bagian sebelum anus. Nah, apabila terdapat lubang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, maka hymen tersebut dikategorikan sebagai hymen yang normal. Terus gimana sih cara mengetahui hymen tersebut normal atau tidak? Nah, caranya tinggal sahabat bidan ya tinggal mengecek ke dalam organ genitalia masing-masing apakah memang terdapat lubang, atau bisa mengecek dengan adanya menstruasi ketika remaja. Apabila terdapat menstruasi, maka bisa dipastikan bahwa hymen tersebut dikategorikan sebagai hymen normal. Oke, sudah jelas yang pertama. Kita lanjut ke jenis yang kedua. Oke, yang kedua yaitu incomplete perforation hymen. Nah, seperti apa sih kok ada incomplete? Berarti incomplete itu kan secara tidak langsung adalah tidak sempurna atau tidak seluruhnya. Nah, buat yang masih bingung seperti apa sih gambarannya, aku kasih gambarnya di sini ya. Nah, seperti inilah gambaran dari hymen incomplete perforation tadi, bahwa adanya lubang tetapi tidak menyeluruh di dalam organ genitalia, tetapi ini masih dikategorikan sebagai hymen yang normal pada wanita. Nah, hymen ini juga bisa memberikan efek menstruasi kepada remaja, sehingga masih bisa dikategorikan sebagai hymen yang normal. Oke, semoga ada gambaran untuk yang kedua ini. Kita lanjut ke jenis yang ketiga.
Oke, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah septic hymen, yaitu hymen yang memiliki dua lubang. Nah, ini sangat berbeda sekali antara yang pertama dan yang kedua karena hymen ini memiliki dua lubang sekaligus, dan biasanya hymen ini masih dapat memberikan efek menstruasi karena ya lubangnya itu terdapat dua dan masih bisa memberikan jalan kepada darah menstruasi untuk keluar. Nah, untuk jenis ini juga masih dikategorikan sebagai hymen yang normal atau hymen yang bukan termasuk di kelainan. Oke, sudah mulai bingung kenapa ada yang dua lubang dan kenapa ada satu lubang. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Oke, lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini namanya cribriform. Nah, buat yang masih bingung apalagi sih jenis ini, aku kasih gambarannya di sini ya. Nah, inilah gambarannya. Di sini bisa dilihat bahwa lubang hymennya itu berbentuk seperti foam, yaitu titik-titik di bagian hymen. Nah, biasanya ini akan memberikan efek sakit atau nyeri ketika menstruasi. Karena apa? Karena darah yang mengalir itu tidak lancar atau tidak diberikan jalan yang luas untuk mengalir ke daerah vagina atau jalan lahir. Nah, untuk jenis ini sebenarnya masih dikategorikan sebagai hymen yang normal, tetapi ada beberapa wanita yang mengalami sedikit nyeri ketika menstruasi karena ternyata memiliki hymen yang seperti ini. Nah, karena apa? Karena ya memang untuk peredaran darah menstruasinya tidak lancar karena di lubangnya itu tidak terdapat ruang yang luas untuk mengalir ke lubang vagina. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini microperforate hymen. Kalau ini lebih ke istilahnya kalau Indonesia itu lubang yang sangat kecil. Nah, kalau bisa dilihat di gambaran ini bahwa lubang hymennya itu hanya setitik di dekat uretra atau di dekat lubang kemih. Nah, tapi ini juga masih dikategorikan sebagai hymen yang normal karena ya masih bisa mengalirkan untuk darah menstruasi dan bisa mengalirkan sperma ketika berhubungan, seperti itu. Nah, lanjut lagi yang terakhir, ini yang bisa dikategorikan bahwa kelainan pada hymen wanita. Nah, yang terakhir ini adalah bentuk dari kelainan hymen atau hymen yang tidak normal dimiliki oleh wanita, yaitu imperforate hymen. Nah, buat yang bingung apa sih kelainannya, aku kasih gambarannya di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat kan bahwa di dalam hymennya itu tidak terdapat lubang sedikit pun, dan biasanya ini ditandai dengan remaja yang tidak mendapati menstruasi sampai umur 18 tahun. Nah, biasanya juga untuk wanita yang bisa menstruasi ditandai dengan hymen ini kebiruan dan merasa nyeri di bagian perut bawah. Karena apa? Karena memang terjadinya ovulasi tetapi darah menstruasi tidak mengalir keluar karena memang tidak ada jalan untuk mengalirkan darah menstruasi tersebut. Nah, untuk yang jenis ini gimana sih terapinya atau gimana sih cara mengatasinya? Kalian bisa mengunjungi bidan atau dokter spesialis OB/GYN untuk memeriksakan keadaan kalian terlebih dahulu dan meminta solusi. Biasanya dari bidan merujuk ke dokter spesialis OB/GYN untuk memberikan tindakan selanjutnya, entah itu tindakan untuk pemeriksaan lanjutan atau tindakan untuk menginsisi atau memberikan jalan lahir dengan cara memotong hymen sedikit saja, seperti itu. Oke, semuanya udah kita bahas. Semoga tidak ada lagi kebingungan kenapa ada yang berdarah atau tidak. Sebenarnya berdarah itu karena memang hymen atau selaput darahnya itu sobek, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang tidak berdarah itu malah tidak perawan. Tentu tidak, karena dalam teorinya memang hymen itu berbeda dan jenis wanita ketika malam pertama mengeluarkan darah atau tidak itu juga sangat berbeda, seperti itu. Nah, buat sahabat bidan yang masih kebingungan soal hymen,
soal keperawanan dan selaput darah, boleh banget tulis di kolom komentar pertanyaan kalian, atau kalian ada kasus-kasus seputar kesehatan reproduksi kalian, boleh banget ditanyain di kolom komentar. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen, serta share ke sahabat bidan lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.